dengan realita. Kenapa gue ambil, tema ini tentang ketakutan versus keimanan kita dan realita dalam kehidupan kita. Eee, Judul ini gue dapet tuh jadi hari Senin atau Selasa Nadia, kontak gue, terus sebelumnya gue sempat bahas ini sama si Zack. Kita tuh zaman lagi masa-masa sekarang gitu ya, kita tuh ketakutan kita tuh berlebih, ya entah Covid, ya entah, kehidupan, entah usaha, entah sekolah anak gua yang sampai hari ini kita nggak bisa sekolahin anak. Tapi di satu sisi kita ngerti bahwa kita punya iman. Tuhan banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang harusnya kita mengimani hal tersebut. Tapi realitanya kita kadang-kadang lupa dengan hal-hal itu hal-hal yang Tuhan tuh udah kasih dalam kehidupan kita. Nah, dalam Mazmur 27 ayat 1, Tuhan bilang begini, si Daud tuh ngomong gini, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?" Dari satu ayat ini aja kadang-kadang kita tuh harus berpegang, kita harus percaya gitu bahwa Tuhan tuh benar-benar benteng hidup kita. Yang namanya benteng berarti Tuhan tuh benar-benar membentengi hidup kita. Kalau zaman dulu kan kalau di otak kita benteng tuh kan kalau mungkin yang jalan-jalan ke luar negeri atau yang pernah ke museum-museum tua, yang namanya benteng itu kan kokoh banget tuh ya, suka buat perang, buat wars gitu ya. Nah, eee, Tuhan tuh bilang gitu, "Tuhan adalah benteng hidupku." Berarti dia tuh sebenarnya udah mengklaim bahwa, "Lu nggak usah takut, you don't worry, jangan takut, jangan fear, bahwa ada gue nih sebagai benteng hidup lu." Tapi di satu realita kehidupan kita masih ada rasa takut. Even itu yang gue alami. Hari ini, gue tadi baru cerita, gue dapet kabar di kantor gue 2 orang positif corona. Awal-awal corona gue panik kalau ada yang corona di kantor gue. Gue langsung bilang, "Gila lockdown," gue bilang, "semprot 3 hari lu libur, lu masuk, baru 3 hari lu masuk lagi." Tapi hari ini gue yakin bahwa Tuhan tetap lindungin kantor gue, dan gue percaya karyawan gue yang 2 ini corona, pasti Tuhan akan jaga. Karena Tuhan tahu kapasiti mereka sejauh mana. Gue cuma tadi bilang, ya udah, gue bilang hari besok gue sama adik gue nggak ke kantor, kantor semprot semua, terus kalian juga nggak usah masuk 1 hari, ya kita sterilin dulu semua, karena yang kena adalah karyawan gue di staff dan di bawah, di produksi gue, di pabrik. Jadi mau nggak mau dua area itu gue sterilin, hari Jumat kita baru masuk. Nah, gue tuh mencari tahu ya, apa sih arti kata takut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Dalam Kamus Besar Kata Indonesia, di dalam kata itu, di Kamus Besar Indonesia, takut itu artinya ngeri, gemetar. Menghadapi sesuatu yang dianggap tuh kita tuh nggak berani. Ketakutan tuh jadi satu sumber masalah di dalam kehidupan manusia. Itu kontradiksi dengan firman Tuhan. Kalau tadi lu baca ayat yang Mazmur itu, Tuhan klaim bahwa lu jangan takut, lu nggak perlu takut. Tapi di realita kehidupan kita, itu kita tuh punya satu masalah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu rasa takut itu. Nah, penyebab rasa takut itu di dalam kehidupan manusia beda-beda. Kalau gue takut sama gue nggak mau kasih tahu, ntar gue dikerjain. Ada orang yang takut sama kecoa, ada orang yang takut sama ular. Kalau si Zik sangat takut sama COVID ini, dia super parno. Gue udah ceritain kan, mungkin Jenny tau lah ya, gue tuh udah kayak burung cuma disangkarin doang. Gue kalau keluar kayak gue mesti disiram. Kalau bisa gue dimandiin pakai alkohol, gue dimandiin tuh pakai alkohol tuh. Untung gue nggak dimandiin pakai alkohol. Kalau nggak selesai hidup gue gitu ya. Itu laki gue. Ada juga mungkin yang takut ketinggian. Temen gue ada tuh pernah kita godain dia. Kita waktu ulang tahun kita eh, ajak dia ke satu ketinggian, pingsan, Bo. Bener pingsan. Kalau gue paling males gue nonton film horor. Gue udah kasih tau kan, bocuan 2 kali, rugi 5 kali deh.
udah bayar, takut-takutin, kaget-kaget gitu. Jadi gue sih nggak takut, tapi ada orang yang takut dengan horor-horor itu. Jadi ada juga yang takut, ada juga orang yang takut, takut tuh seperti fobia ya. Ada juga orang takut sama anak, anaknya tuh kayak dijagain banget. Ada juga gitu loh. Nah, dan itu tuh menjadi satu masalah besar dalam kehidupan manusia, rasa takut itu. Orang melihatnya sepele, tapi sebenarnya kalau secara psikolog, secara psikis, itu menjadi satu masalah besar yang sebenarnya harus kita atasi, kita mesti bisa lawan rasa takut itu. Nah, ada satu tokoh Alkitab yang gue suka banget ya, ini orang gitu, si Ayub. Waktu Ayub, ceritanya kan si Ayub itu kan orang kaya, terus Tuhan kasih dia miskin kan, Tuhan kasih dia penyakit, Tuhan kasih dia istrinya meninggalkan dia gitu ya. Pokoknya intinya Tuhan itu mau tahu sejauh mana kesetiaannya si Ayub. Nah, si Ayub ngomong gini, Ayub 3 ayat 25. Ayub bilang gini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, jadi Ayub bilang gitu, apa yang kita takuti sebenarnya bisa nggak terjadi. Tapi karena kita terlalu takut, itu bisa nimpa kita, bisa jadi membuat kita cemas, dan bisa benar-benar ngedatangin kita, ketakutan itu. Nah, kita sebagai orang yang percaya Yesus, ketakutan itu membuat kita tuh kehilangan damai sejahtera. Contohnya kali ini, Corona itu benar-benar membuat gue tuh nggak sejahtera. Gue nggak tahu ya kalian. Kalau gue beberapa kali ribut sama suami gue gitu. Menurut gue tuh terlalu worry, lu terlalu takut. Menurut sebelum kasus yang sekarang melebar ya, gue bilang gue tuh sampai mungkin ya ini si Wira juga saya nggak tahu ya. Gue tuh orangnya inti mentok. Suami gue itu introvert. Jadi buat dia di rumah fine. Buat gue bisa gila. Gue tuh sampai ngomong sama tembok. Saking gue gak ketemu temen-temen gue, men. Gue tuh ngomong sama tembok, gue sampai ngomong ya, hai, apa kabar? Gue begitu. Terus kemarin, minggu lalu gue bilang kan, gue tuh sampai ya, nonton Netflix, semua Netflix gue tontonin. Semua film-film cowok ganteng gue tontonin. Lu bayangin dong, hampir 2 tahun gue ngeliatnya muka laki gue lagi. Ya laki gue sih emang paling ganteng sedunia. Tapi kalau tiap hari gue ngeliat juga, ya sorry tuh saya ya, enak juga gue ya, dia lagi gitu ya. Terus gue bayangin ketemunya suster gue. 1 tahun setengah gue cuma ketemu suster gue lagi. Gue ketemu anak gue, ya gue sih sayang sama anak gue. Gue sih, ya anak gue, ya buat gue ya dia paling wow lah, namanya anak sendiri. Tapi kalau ketemu setahun setengah gue ngeliatin muka dia juga, ya gue juga kadang-kadang, ya dia lagi di rumah gue gitu kan. Gue sampai bilang, gue semua film gue tontonin. Sampai film cewek-cewek cakep, seksi, pokoknya gue tontonin semua. Saking gue udah bosen di rumah. Nah, itu membuat gue gak sejahtera. Padahal, kalau kita ngomongin tentang iman Kristen, harusnya apa yang kita alami dalam hidup kita itu membawa damai sejahtera. Karena Tuhan bilang kan, aku mendatangkan damai sejahtera untuk kalian. Ketakutan ini juga menjadi penghalang buat kita menerima berkat-berkat Tuhan. Ini kejadian waktu awal COVID. Gue takut banget. Gue punya kantor, itu kita bergerak dalam bidang listrik. Jadi gue punya pabrik kontraktor listrik, gue bikin panel. Nah, awal COVID itu kan industrial parah sekali kan. Parah banget. Gue tuh sempat stres, gue sempat takut sama Tuhan. Karena menurut gue, mati nih kalau misalnya kita proyek banyak yang pending, banyak yang kita nggak dapet proyek, ini gue mesti kasih makan apa nih? Orang-orang gue, pabrik gue, staff gue semua. Itu rasa ketakutan. Padahal Tuhan udah janji sama gue, sama kita. Tuhan bilang apa? Kalau lu percaya Yesus, lu nggak akan minta-minta. Gue akan menyertaimu, aku akan menyertai engkau, aku Bapakmu, kata Tuhan. Jadi apa yang kau butuhkan, aku akan beri. Itu gue udah tahu semua ayatnya. Tapi realitanya gue takut. Makanya yang gue bilang ini, kita kadang-kadang, kita udah ngerti firman, tapi ketakutan itu kita nggak bisa hindarin dalam kehidupan kita. Nah, awal-awal COVID tuh,
gue ngerasa gue kayak gue nggak percaya Yesus nih. Gue nggak percaya kalau Tuhan tuh bisa 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 apa ya, bisa jagain perusahaan gue. Padahal gue udah banyak belajar tentang keuangan Kristen. Gue tahu bahwa Jesus factor tuh penting banget. Gue tahu bahwa hidup gue itu bukan didasari oleh uang, tapi didasari prinsip firman Tuhan. Gue tahu banget semua. Gue mengerti apa yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan gue. Tapi kenyataannya gue takut. Dan kalian tahu Tuhan benar-benar bikin perusahaan gue awal-awal COVID. Tuhan benar-benar didik gue untuk oke, lu nggak percaya gue, beneran gue makanya awal-awal gue bilang kan gue stres di perusahaan gue gimana. Akhirnya gue nyerah sama Tuhan. Gue bilang, Tuhan, gue balikin lagi perusahaan gue ke Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa. Ini punya Tuhan, ini bukan punya gue. Dan you know what? Hari ini perusahaan gue berjalan dengan baik. Tuhan sertain perusahaan gue 1 tahun selama COVID ini. Kita tidak ada pengurangan pegawai, kita tidak ada pengurangan apapun, dan yang gue bisa bilang bahwa Tuhan tuh benar-benar jadi Tuhan tuh hidup di hidup gue. Tuhan itu bapak gue. Ya information, gue udah gak punya bokap, dan Tuhan tuh jadi bokap gue. Jadi semua tuh gue ngomong, Tuhan ini gimana ya perusahaan gue tuh, kalau gue udah sekarang ini kalau gue udah takut, gue udah bingung, gue cuma tekuk lutut sama Tuhan. Terus gue baca ini tuh benar-benar pedoman hidup gue. Ini gue baca nih tiap hari. Kalau kalian lihat, ini udah hampir semua gue tanda-tandain semua nih Alkitab gue. Nah, gue pakai Alkitab yang setahun ini benar-benar tuh bukan jawaban sih, tapi bikin gue tenang setiap hari. Ini karena menurut gue nggak ada yang bisa bikin gue tenang selain Tuhan gue. Dan kalau kalian tahu bahwa hari ini perusahaanku berjalan dengan baik, dan proyek kita sampai mungkin akhir tahun ini kita udah full proyek, dan Tuhan kirimin banyak proyek. Tuhan tutup satu di industrial, Tuhan buka di industrial lain. Mungkin Lisa yang ngomongnya, lu sih Lisa lalu kayak pendeta-pendeta gitu yang ngomongnya, tapi nggak Lisa, ini yang gue alamin. Karena gue tahu apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup gue, tapi gue nggak percaya awal-awalnya, karena gue takut. Nah, Yesaya bilang begini, Yesaya 41 ayat 10 bilang gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Gila ya, ini ayat benar-benar powerful buat gue. Ini ayat yang gue pegang selama gue ngalamin sepanjang COVID ini. Tuhan tuh berkali-kali ayat ini keluar dalam hidup gue. Ayat ini tuh benar-benar gue jalanin. Kalau gue lagi bimbang, gue inget, oh ya, gue nggak boleh bimbang. Kalau gue lagi takut, jangan takut, karena gue punya Tuhan. Tuhan gue hidup. Tuhan gue tuh Tuhan yang hidup. Tuhan gue Tuhan yang kasih gue Roh Kudus. Waktu gue sedih ada Roh Kudus yang hibur gue. Waktu gue susah ada Roh Kudus yang jaga hidup gue. Jadi gue selalu pegang ayat ini. Tuhan bilang, Tuhan megang tangan kanan kita. Jadi gue rasa sampai gue bilang, gila ya. Gue tuh kayak, Tuhan tuh kayak bapak. Tuhan tuh bapak gue. Ibaratnya gini, kayak lu lah ya, siapa yang punya, semua di sini punya anak lah ya, ibaratnya. Kalau anak lu jalan, lu pegangin anak lu. Itu yang Tuhan buat dalam hidup gue. Dan gue mau itu yang Tuhan buat dalam hidup kalian. Untuk kalian berjalan tuh, Tuhan pegang hidup kalian. Tuhan janji banget, dia bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Itu Tuhan nggak bilang lagi COVID, Tuhan nggak bilang lagi apa, Tuhan bilang sepanjang hidupmu, aku akan pegang engkau dan aku akan bawa engkau menjadi kemenangan. Jadi kalau hari ini kalian mungkin ada rasa takut, cemas, ingat aja ya ini. Jangan takut, jangan bimbang, Tuhan pegang tangan kita. Gue tuh tiap pagi Tuhan, gue cuma waktu gue doa, tiap pagi tuh gue bilang gini sama Tuhan, Tuhan thank you ya. Tuhan tuh, gue tuh sampai bilang ya, Tuhan tuh baik banget dalam hidup gue. Gue bilang sama Tuhan ini, Tuhan thank you banget loh. Setiap pelukan Tuhan dalam hidup gue. Gue tuh setiap pagi gue yakin ya, Tuhan tuh meluk gue. Tuhan tuh pegang tangan gue. Tuhan pegang hidup gue. Gue tuh sampai
Gue tuh kalau berdoa ya tiap pagi gue nggak bilang Tuhan gini, enggak, gue cuma Tuhan thank you ya. Tuhan tuh thank you banget, Tuhan tuh jagain hidup gue. Tuhan jagain segalanya. Gue cuma bilang Tuhan jangan pernah undur Roh Kudus dalam hidup gue. Gue bilang Tuhan Roh Kudus guidance me. Tuhan gue sehari-hari Tuhan gue butuh Tuhan, gue butuh Roh Kudus untuk gue berjalan hari demi hari. Karena hari ini menurut gue kalau kita nggak pegangan sama Tuhan, kita menurut gue realiti kehidupan adalah sekarang ini menakutkan. Lu punya duit nggak bisa. Kalau sekarang lu tahu kan ya, orang kaya, orang miskin, orang punya duit nggak punya duit, kalau udah kena COVID mati mati aja. Bener kan? That's true itu. Lu punya duit, lu COVID, lu nggak bisa masuk rumah sakit. Itu lu punya duit. Lu punya, you have a lot money, rumah sakit nggak bisa tolong lu. Itu reality yang kita hadapin. Dan COVID tuh nggak mandang, oh ya kalau orang kaya nggak kena COVID. Oh kalau presiden nggak kena COVID. Itu COVID tuh udah nggak mandang begitu. COVID is COVID. Jadi menurut gue, kita perlu Tuhan dalam hari ini. Hari-hari ini kita butuh Tuhan. Nggak hari-hari ini aja sih, sepanjang hidup lu sampai lu mati lu butuh Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, gue rasa kita harus back to back to basic lah ya. Kita harus back to Bible, back to iman kita. Makanya gue bilang hari ini tema gue balik lagi. Tema gue kan fear versus faith sama dengan realita. Yang mestinya terjadi adalah faith versus realita sama dengan fear. Jadi realita kita dengan iman kita itu mengalahkan ketakutan kita dalam kehidupan. Nah itu yang sekarang gue alami. Nah ayat terakhir gue adalah 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah maksudnya apa? Tuhan tuh kasih kita roh itu, roh yang sebenarnya membangkitkan. Roh yang bangkit, bukan roh yang takut. Dan roh kita tuh balik lagi, di dalam hal ini, Tuhan bilang apa? Kasih. Tuhan tetap bilang kasih. Artinya apa? Dan hubungan kita sama Tuhan, kita tetap dengan sesama kita harus menebar kasih. Dan ketertiban. Ketertiban itu artinya apa? Kita harus menjalankan semua apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tuhan itu Tuhan yang sangat tertib, Tuhan itu Tuhan yang sangat sopan. Roh Kudus juga Roh Kudus, menurut gue adalah Roh Kudus yang sopan. Jadi takut boleh, tapi menurut gue tidak boleh berlebihan. Kita harus tetap berkasih, dalam arti kita sebagai anak Tuhan tetap harus kita memperlihatkan bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita, tuh orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita, dan tertib. Dalam arti apa? Semua yang terjadi hari ini kita harus obedience. Ya mungkin kita harus WFH ya kita WFH, kita harus ada PPKM darurat, kita harus ikutin. Itu menurut gua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya sekarang begini, yang ini jadi bahan sharing kita ya. Bagaimana kalian menghadapi rasa takut di dalam diri kalian? Kedua, waktu kalian mengalami ketakutan, bagaimana kalian berespon dan pasangan kalian berespon? Ketiga adalah gini, terus sampai hari ini kalian bisa nggak sih ngatasin kalau sampai rasa takut itu muncul? Kalau gue masih banyak gagal. Gue bisa sharing begini. Gue selalu bilang, sharingan apa yang gue sharingin itu yang terjadi dalam kehidupan gue. Sharingan yang gue ngomong ini, gue sendiri belum jadi juara. I'm not a winner. Gue masih rasa takut. Kalau rasa takut itu muncul, gue kadang-kadang juga gue lupa bahwa ada Tuhan dalam hidup gue. Kadang-kadang namanya manusia, kita nggak boleh fake ya. Maksudnya gue bisa sharing, gue bisa ayat Yesaya 41 ayat 10. Tapi kalau rasa takut itu hilang semua itu ayat. Makanya gue bilang iman gue dengan ketakutan gue dengan realita gue itu kadang-kadang berbeda. Nah, termasuk dengan pasangan. Gue tuh banyak banget berespon yang salah waktu si Zack lagi angot dengan ketakutan yang ada. Padahal gue tahu gitu, maksudnya ketakutan dia juga nggak terjadi karena kita punya Tuhan gitu lah ya. Tapi kadang respon gue salah.
termasuk kena corona, ya udahlah si Kris Jenny tahu banget lah ya, gimana gue corona dengan si Zack itulah ya, itu udah, wah udah deh, udah nggak ada pokoknya ya laki gue tuh udah nggak ada matinya deh, di sini tuh udah laki gue udah nggak ada yang ngalahin, dia juara deh. Dia laki gue tuh bisa kita disemprot. Lu bayangin, gue duduk pantat gue disemprot, dia kira pantat gue berkuman apa ya? Disemprot, ditakut corona. Lu bayangin, gue keluar rumah pakai masker. Wah udah pokoknya laki gue udah juara. Nah, kadang-kadang gue berespon salah. Gue karena kesel, gue marah gitu, gila. Gue pernah sampai wah lu sih gila lu, gue gituin loh. Dan menurut gue itu respon gue sangat salah. Harusnya gue tidak berespon seperti itu. Tapi yang namanya manusia ya, gue ada juga gagalnya gitu. Banyak lah gue gagalnya. Hari ini gue tiga pertanyaan ini tuh jadi bahan sharing gue. Mungkin kalian udah juara nih di bagian-bagian ini. Aku juga belajar dari kalian. Nah ini sih sharingan dari gue tentang faith versus fear sama dengan reality. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sama seperti gue atau gimana gitu. Thank you.